berasa waktu begitu cepat berlalu dan sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, saya juga berkesempatan bertemu dengan idola saya nih dari zaman kecil dulu. Dan sekarang beliau sudah menjadi seorang ustadz. Ada Ustadz Akri Patrio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Agus. Apa kabar? Alhamdulillah khair sehat ane. Wah, sehat-sehat ya. Iya. Masa pandemi seperti ini. Tapi saya nggak menyangka gitu. Dulu kalau saya nonton Pak Ustadz di TV itu ngelawak yang lucu-lucu. Iya. Tiba-tiba tuh kok sekarang tiba-tiba jadi Ustadz? Ini perjalanan panjang atau gimana nih Pak Ustadz? Enggak, bukan sebuah tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba ini ya? Bukan, karena memang kita terlatih dan terdidik di rumah itu ya bukan bagaimana menjadi seorang selebriti, enggak. Tapi bagaimana menjadi anak yang soleh, diajarin ngaji ya kan. Rajin sembahyang apa segala macam. Tapi yang namanya anak-anak tetap ada nakalnya. Ada nakalnya? Iya, yang berasanya itu setelah kita diajarin sama orang tua kita nggak ikutin, kita nakal, akhirnya kita yang rugi sendiri. Oh gitu? Nah, sehingga pengalaman-pengalaman yang saya rasain, kenapa saya kelari dunia lawak gitu kan? Karena didikannya sebetulnya nggak didikan pelawak saya. Bukan, Nggak jauh ada, dari itu ya? Nggak ada dunia entertain di keluarga saya, nggak ada. Nggak Gitu. ada, Nah, oke. Tapi ya dilalah kita hidup ya ngalir saja. Akhirnya ya jadilah kita bertemu dengan Parto, Eko, sampai punya sebuah rumah namanya Patrio. Patrio ya. Oke, jadi ini sebenarnya sebuah perjalanan panjang dan sebenarnya dekat ya dengan Pak Ustadz ya ini ya. Ngaji dari kecil, Iya. terus kemudian nyantri juga ya dulu? Sempet ya? nyantri juga. Oke, jadi sepertinya hidup Pak Ustadz sekarang komplit banget ya. Penyiar radio udah, Iya. dunia hiburan sudah paripurna Iya, lah sekarang. iya. Dan sekarang saatnya untuk lebih dekat lah kira-kira gitu. Atau berbuat yang lebih manfaat untuk orang lain. Betul. Tapi titik baliknya itu apa ini? Seorang Akri yang begitu populer, tenar, semua udah didapat, tiba-tiba meninggalkan itu semua. Saya sebetulnya nggak meninggalkannya. Nggak meninggalkan, Nggak masih meninggalkan. berarti ini masih Iya. ya? Oke. Kalaupun saya ke dunia dakwah, tetap orang tahu berangkat saya dari mana. Oke. Ya kan, dari sebuah grup yang namanya Patrio. Patrio, Ada ya. Parto di sana, ada Eko di sana. Eko masih sukses di situ. Parto masih sukses di station juga, gitu kan. Di satu sisi saya ya paling tidak ada warna yang berbeda, gitu loh. Kalau Parto di Dewan, Ya. Parto tetap Eko di Dewan. Eko di Dewan, Ya. Parto tetap di dunia Televisi, hiburan. hiburan. Ya saya juga masih di dunia hiburan. Hanya memang kita pisahnya itu karena memang frame-nya kita yang beda. Dulu satu frame asik aja kita bermain. Dulu sama satu visi Nah, gitu ya? Saya Asik tidak semuanya. akan sampai kapanpun saya tidak meninggalkan mereka. Kalaupun saya nggak bisa ngelawak, saya akan menghargai mereka untuk kembali sama-sama berhumor gitu. Saya tidak tahu. Dulu kan formatnya namanya ngelaba, ya kan, iya, betul. berumpi Pertama lawan kali. banyolan. Betul, ya. betul. Nah, pada hasil akhirnya kemudian selesai masa kontrak itu, mereka punya kesibukan. Ya kita berharap juga satu ketika bisa kumpul kembali. Gitu Di ya. dunia wal akhirah lah. Kesempatannya sudah kan berkumpul kan kemarin sudah sempat kan di Iya. televisi juga ya kan, seru-seruan juga gitu. Betul. Cuman kalau dalam konteks yang lebih spiritual gitu, apa yang membuat seorang Akri akhirnya lebih dekat lah dengan dunia dakwah gitu? Iya, karena itu tadi ya, saya suka bilang bahwa sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Itu pesan bapak saya, ya kan. Dan bagaimana modal pulang kita yang sebenarnya, ya kan. Kalau dalam sholat sering kita sebut lah, sering kita ucap lah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan. Bahwa yang sebetulnya yang lain nggak ada artinya, selesai itu, ya kan gitu. Yang bagaimana yang kita hidup tuh yang mengacu kepada kebaikan itu yang menjadikan bekal kita ke sana, gitu. Sehingga kalaupun kita sekarang ini ada di dunia teman-teman, ya tapi kita juga tidak meninggal dunia kita. Ada bahasa yang ringan gitu, istighfar deh yang lebih banyak deh, berampun lah, minta maaf lah, karena kita yakin kita pasti salah, gitu kan. Tapi kalau kita terlalu yakin kita pasti benar, ujub, sombong, takabur, itu kira-kira Mas Agus. Luar biasa. Tapi kayaknya memang ini begitu mudah ya jalannya ya. Artinya begini, dulunya Ustadz Akri sudah menjadi seorang penyiar radio, kemudian menjadi dalam tanda petik ya macan panggung gitu ya. Sekarang pun ada di panggung tapi dengan suasananya sedikit berbeda gitu. Ini kayaknya ngebantu banget ya, kayaknya begitu dimudahkan gitu jalan ini gitu. Amin, ya, amin, Ustadz ya? amin. Dunia panggung itu kan dunia di depan orang banyak ya. Kita sudah terlatih dari zaman-zaman dulu, kita sudah belajar gitu lah. Ya. Dulu bukan yang ngelucu, dianggapnya tengil nih anak gitu, kayak gitu ya. Nah kemudian di dunia pendidikan juga kita selalu begitu. Kalau teman-teman nggak ada kita di kelas itu sepi katanya. Di dunia kampus juga begitu. Oh teman-teman kalau nggak ada ini nggak asik gitu. Jadi merasa ada sesuatu yang kurang karena setiap kita tampil di depan teman-teman itu selalu apa ya? Membawa suasana yang happy gitu ya, ceria gitu ya. Kita kuliahnya nggak ada dosen, jam kosong nih, Ana maju ke depan. Oh gitu ya. Dan teman-teman dengerin aneh, walaupun ngaco niruin dosen, tapi mereka happy gitu. Oke. Itu aneh gitu. Jadi dalam setiap kesempatan itu sebenarnya sudah ini ya,
memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya, Mas Apapun Agus. bentuknya Iya, gitu ya. benar. Luar Khairun biasa. nas anfa'uhum linnas itu kan. Oke, Artinya oke. sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat yang lain, buat manusia Iya. lain. Gitu. Tapi memang ini masih juga yang bertanya-tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz itu meskipun masih ya sekarang masih di dunia entertainment juga, meskipun tonnya sedikit berbeda dengan yang dulu gitu. Ketika di puncak karir, ngerasa jenuh nggak dengan sesuatu yang ada di dekat, hingar-bingar dunia entertainment dan lain sebagainya? Justru dulu sempat jenuh banget, tapi Sempet jenuh? Sempat jenuh. Kapan itu, Pak Ustadz? Waduh, di saat kita sudah mulai job setiap hari kan, Oke. terus kita merasa letih, syuting setiap hari. Nah, satu ketika kita pengen juga gitu. Saya dulu cita-cita saya gitu, saya nggak mau ngelawak sampai tua gitu. Nggak mau ngelawak sampai tua? Nggak mau ngelawak sampai tua. Di depan orang rumah saya sering bilang begitu. Oke. Di depan ibu saya gitu, nggak mau ngelawak sampai tua gitu. Pengen ada satu ketika warnanya lain gitu. Tapi pada satu ketika kita diam dengan suasana yang sekarang terjadi gitu, yang biasanya kita punya kesibukan, kemudian kita diam di rumah, bengong, apa segala macam, itu kangen lagi sebetulnya. Oh gitu. Oh kangen tetap. Memang ya panggung itu memang nggak bisa lepas. Wah, ya, nggak itu bisa. ya. Itu dunia kita udah mendarah Betul, daging betul, itu. Artinya bukan lagi kita hijrah kemudian lari ke tengah hutan, menjadi satu mencari satu saung atau barangkali apalah gitu, surau gitu, merasa kehilangan gitu. Tapi ke situ pun penting ada bahasa kholwah, ada bahasa uzlah ya. Artinya lari dari tempat pindah dari tempat ramai ke tempat sepi. Ya seperti orang-orang soleh zaman dulu. Tapi kita kadang-kadang suka iseng juga. Kita ngalamin nih dari kota aja ya, kita pengen ke suasana gunung. Tapi kelamaan di gunung juga kangen juga ya. suasana kota. Pengen balik lagi gitu Iya, ya. itulah kita modelnya gitu. Oke. Sehingga untuk menjadi orang yang benar-benar bersih bukan satu hal yang mudah gitu. Udah kita cuci kaki kotor lagi, udah cuci kaki kotor lagi gitu. Artinya hidup itu selalu berputar ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri ya. Betul. Dan sebaik-baiknya kita bisa memberikan manfaat untuk lingkungan kita Betul. gitu ya. Oke, cuman kan dulu Pak Ustadz juga sempat menjadi ustadz di sebuah sinetron Ramadan gitu Oh ya. iya. Ya image itulah yang akhirnya. Itu sudah Pak Ustadz sudah lebih dekat ke dunia Sudah. ustadz atau Bahkan sebelum punya ngelaba pun saya udah belajar dakwah ke musola-musola dulu. Iya. Karena kita di pondok tuh kan punya pengalaman itu, punya cerita itu, punya ilmu itu. Sorry, dulu di pondok itu seangkatan dengan Ustadz Solmed ya katanya ya? Atau gimana? Enggak juga. Enggak juga? Jauh. Satu pondokan tapi ya? Enggak, beda. Beda ya itu Beda. ya? Saya tuh pondoknya itu kalau bahasa dulu tuh balai rombeng lah. Balai rombeng itu yang tidak bernuansakan gerbang mewah, enggak. Memang bilik-bilik yang kita nyuci sendiri, masak sendiri. Lucu-lucuan. Di mana itu nyantrinya Pak? Di daerah Banten dulu saya. Di Di daerah daerah Banten Menes Banten itu. Oh, di Kalau sana Banten ya? tuh sampai ngalamin lah keliling sana sini gitu lah. Oh, jadi memang belajarnya kemana-mana gitu ya? Udah kemana-mana Iya, gitu ya? kira-kira begitu. Bahkan kalau untuk ngelawak sendiri saya nggak belajar. Tapi karena memang di mana-mana kita sudah memberanikan diri untuk selalu tampil dan orang bilang yang lucu lah gitu. Begitu ketemu Parto, ketemu Eko di salah satu stasiun radio, klop, udah eksis langsung. Oh, dulu ketemunya di SK ya Di dulu SK ya? betul, di salah satu iya, radio iya, terus kemudian kita bikin di situ acara acara lawakan ya. Banyak waktu itu acara lawakan ada hahaha hihi, ada ya teman-teman senior yang lain juga banyak ya punya program sendiri. Nah, satu ketika begitu kita masuk itu sampai penonton kita tuh anak-anak sekolah. Kita bikin 2 season. Season pertama bayar gitu, Oh, gitu? kedua bayar gitu. Oh, Tapi iya, iya, sekedar bukan mahal banget itu enggak, Rp2.000 gitu yang cuman mereka tuh pengen kalau nggak dikenain gitu, mereka nggak mau keluar gitu, kasihan yang lain. Sampai berembun itu studio tuh. Luar biasa itu berarti. Itu di stasiun radio itu ya? Iya, di radio itu. Oke. Jadi memang Pengalaman itulah yang membuat kita akhirnya semakin akrab dengan situasi entertain ya. Masuk ke TV dari radio itu, terus kemudian banyak belajar dari senior. Ya di SK itu kan teman-teman pelawak semua, senior-senior pelawak semua kan. Iya. Ada Begitu, ada Pak Sukawan, ada Warkop, ada junior-junior kita yang bawa teman-teman kita yang saya lettingan itu ada Diamor, ada siapa lagi, ada Kabasa dulu banyak lah. Iya. Oke. Nah, sekarang itu kalau dengan semua perjalanan dari seorang Ustadz Akri, lebih nyaman dibilang sebagai seorang pendakwah, penceramah, atau masih saya tetap sebagai seorang pelawak? Saya berusaha untuk nyaman di mana aja. Nyaman di mana Ya, aja. Karena jadi pelawak juga, karena memang orang tahu kita berangkat dari situ. Oke. Kemudian masuk ke dunia taklim, dunia dakwah juga saya pengen ya orang tahu juga bahwa saya juga pernah punya pengetahuan atau ilmu di situ, sehingga kita mencoba combine gitu. Ngaji terus terlalu serius juga nggak enak. Hidup harus seimbang. Iya. Hidup harus seimbang. Iya kan, ketawa mulu juga nggak ngaji-ngaji, harus tahu diri kan. Oke. Jangan sampai nanti jadi mati ketawa beneran gitu. Mati ketawa beneran. Kan? Sudah jadi judul buku itu. Ketawa itu sehat ya kan. Ketawa itu sehat. Sehat itulah yang harus didasari dengan norma-norma agama. Oke, ini luar biasa. Gitu. Cuman satu pertanyaan Pak Ustadz.
Dulu ketika ada di hingar-bingar dunia entertainment, Hmm. dan juga Pak Ustadz tuh dekat dengan ya hal-hal yang spiritual, religius, agama. Anda melihat dunia hiburan dari seorang kacamata Akri seperti apa? Ya apapun bentuknya saya melihat karunia ya. Karunia? Ya, saya menjadi seorang pelawak ketemu dengan Parto. Itu sebuah karunia besar. Oke. Parto nggak jadi apa-apa, Eko nggak jadi apa-apa. Ini jalan hidup atau takdir kalau begini? Bukan, saya takut dikata nanti beralaskan takdir. Beralaskan takdir ya. Parto, Eko, Akri begitu menjadi apa-apa setelah Allah kasih namanya Patrio. Oke. Jadilah Patrio, Eko Patrio, Akri Patrio. Ya. Dan masyhur dikenal orang di mana-mana sampai mereka secara kebutuhan hidupnya pun sudah berbeda gitu. Itu saya menganggap itu karunia Allah. Oke. Jadi begitu kita masuk ke dunia yang lebih serius, dunia agama, apalagi bisa jadi itu sebuah hidayah yang terbaik buat kita sebetulnya. Masya Allah. Tapi saya tidak berani. Begitu ini yang baik, ini saya buang. Enggak. Saya enggak begitu. Saya belajar dari kesalahan, dari kekurangan. Ya. Terus memperbaiki diri kita Pak Ustadz ya. Kira-kira begitu. Orang yang tahu dia salah kemudian dia memperbaiki, itu yang lebih bagus. Daripada orang yang salah nggak pernah mau tahu kalau dia salah. Itu penyakit namanya. Nah itu Mas Agus. Oke, cita-citanya apa sih sebenarnya seorang Akri? Apa tuh? Cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-cita saya setua ini juga cita-cita ya. Gue inget zaman SD, SMP dari dokter. Jadi presiden. Ya kan? Karena gitu. hampir semua kan sudah nih kan. Dari pelawak, penyiar radio, ya kan. Sekarang menjadi seorang pendakwah. Iya, kita pengen selalu bermanfaat buat orang banyak. Bermanfaat aja Cita-cita tuh. saya semua orang tetap eksis, suka dengan kita. Kalaupun ada sesuatu yang kurang dari kita, orang mengikhlaskan, orang memaafkan. Bukan mengangkat sesuatu yang salah menjadi viral kemudian jatuh orang. Gitu. Tapi sekarang tuh cita-cita orang itu menjadi viral loh Pak Ustadz. Gitu ya. Iya, karena dengan viral, Heeh. dia akan mudah untuk meraih apapun sekarang. Iya. Iya sih, kalau memang itu kebaikan nggak Oke. apa-apa. Takutnya viralnya dia dikenal orang dari yang tidak baik umpamanya. Oh, Nah, itu juga beresiko juga untuk kan. kebaikan tidak apa-apa ya. Ya, atau kebaikan tidak apa-apa. Banyak orang bilang sensasi lah. Tapi sensasi yang bermakna. Jangan kemudian kosong, ya kan? Atau apa boleh dibilang settingan atau apa gitu kan. Yang terlalu kelihatan Iya, bener iya, ya. iya. Wajar aja. Oke. Untuk sukses mau nyeting kayak Intinya apa. demi kebaikan tuh yang paling utama dan paling penting gitu ya. Itulah. Artinya baik buat kita, baik buat orang lain. Ya. Yang terakhir sekarang Pak Ustadz. Hmm. Karena semua pengalaman kehidupan sudah lengkap dari seorang Akri. Ah. Next step selanjutnya apa yang mau diraih oleh seorang Akri? Saya pengen satu ketika bisa total pergi dari tempat ramai ke tempat sepi. Menjadi seorang Setelah sufi? saya tahu banyak teman, Hah? setelah saya tahu banyak persoalan, dulu saya belajar ngomong. Satu ketika saya pengen juga belajar untuk tidak banyak ngomong, gitu kira-kira. Ya. Oke. Nah, saya mau ada ini juga. nih. Terima kasih. Masya Allah, Ada urusan alhamdulillah. juga ke daerah Pondok Jahe ya. Siap. Ditunggu. Ini Oke, Mas Agus. Akri Patrio selalu menebar kebaikan. Terima kasih. Siap, makasih Mas Agus.